Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Dimas Mareta Satria Utomo di NPM 23312090. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ekonomi Islam yang telah disusun materinya oleh Ustadz Muhammad Asgaf Asnan Siregar. Untuk itu langsung kita pada pemaparan materinya. Untuk pengertian dari ekonomi Islam, yaitu ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupa untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami atau cara-cara yang didasari atas ajaran Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Terdapat banyak definisi ekonomi Islam, yaitu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai Islam. Kemudian ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Ada juga ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Kemudian, ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ekonomi Islam meliputi yang pertama meningkatkan ekonomi yang lebih makmur, kemudian menciptakan ekonomi yang adil dan merata, kemudian mewujudkan perekonomian yang stabil, kemudian mewujudkan perekonomian yang serasi, serta mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi dan juga menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Oke, bisa kita lihat di sini bagan dari prinsip nilai dasar ekonomi Islam, tauhid, keadilan, kenabian, kemudian ma'at. Kemudian amanah yang dipercaya dan fatonah tablik menyampaikan. Nah, di sini bisa kita lihat lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama, dari Bank Umum Syariah meliputi asuransi syariah, kemudian lembaga gadai, kemudian BMT, Baitul Mal wa Tamil, kemudian pasar modal syariah itu sebagai lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Dalam perbankan syariah terdapat bagannya meliputi bank syariah, bank umum syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, kemudian ada bank umum konvensional yang diliputi oleh unit usaha syariah, kemudian sistem konvensional. Dan pengertiannya sendiri dari bank syariah yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Untuk prinsip syariah sendiri terdapat dalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, yaitu prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Nah, terdapat 5 prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip bagi hasil, kemudian prinsip penyertaan modal, kemudian ada prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, kemudian pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, serta yang terakhir, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lainnya. Nah, perang bank syariah sendiri, bank syariah turut berperan dalam penunjangan pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Nah, fungsi dari bank syariah sendiri itu ada manajer investasi, kemudian ada di jasa keuangan, kemudian ada investor, dan yang terakhir ada fungsi sosial.
Dalam hal ini, fungsi sosial itu menerapkan konsep perbankan Islam, mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana, card, atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, dalam jasa keuangan sendiri, bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Sedangkan dalam investasi yang sesuai dengan syariat tersebut meliputi banyak, yaitu ada akad murabahah, sampai dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Nah, kajian terhadap asuransi, pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang tergandung dalam unsur harar, muasir, dan riba. Nah, untuk unsur harar sendiri terdapat pada bentuk akadnya yang melindasi penutupan polis. Nah, unsur harar ini juga terdapat pada sumber dan pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Nah, untuk unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Nah, yang terakhir ada unsur riba, biasanya tergantung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh pihak-pihak bank konvensional. Nah, kemudian untuk definisi penggadaian syariah, itu menjadikan sesuatu benda berharga dalam pandangan syarok sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Contohnya di sini ada pegadaian. Terdapat rukun dan syariat pegadaian syariah. Yang pertama ada rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Kemudian ada murtahin, orang yang menerima gadai. Dan ada marhun, yaitu barang yang dijadikan jaminan. Syaratnya meliputi yang pertama ada barang itu mempunyai nilai menurut syariat. Kemudian barang itu harus ada pada waktu akad, dan juga yang terakhir ada harus bisa diserahkan ketika kepada murtahin atau wakilnya. Nah, lanjutannya marhun bih atau dain, atau ketika kita berhutang itu syarat bisa harus jelas rahin dan murtahinnya. Harus tetap dapat dimanfaatkan juga, kemudian harus lazim pada waktu akad. Terdapat ijab dan kabulnya atau pernyataan gadai dari pihak. Jadi pada kedua belah pihak. Nah, biasanya keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahim. Kemudian kesesuaian kabul dan dengan ijab, dan juga masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Dan yang terakhir, persambungan kabul dengan ijab dalam majelis akad. Nah, untuk pengertian Baitul Mal buat Tamwil, menurut Hosen dan Hasan, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip-prinsip bagi hasil untuk menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, yang kemudian ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang sayang salam, yaitu keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Sementara itu, menurut Heri Sudarsono, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha, pengumpulan, dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, kemudian sedekah. Nah, fungsi dari BMT yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BMT juga melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
Nah, dasar hukum BMT terdapat dalam dalil Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Terdapat juga dalam dalil Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 280. Di sini bisa kita lihat konsep dasar pasal modal syariah. Di sini ada tiga bagan, yaitu terdapat fikihnya, penafsiran ulama terhadap syariahnya, kemudian ada ibadah manusia, Allah pencipta, jadi semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Kemudian ada muamalah, yaitu semua boleh dilakukan kecuali jelas dan ada larangannya. Ini merupakan prinsip syariah di pasar modal. Biar saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini prinsip dasar modal syariahnya, yaitu yang pertama pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Nah, yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Nah, pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga, akad yang terjadi di antara pemilik harta dengan pemilik usaha dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Dan yang keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuan karena dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Yang terakhir, investor dan emiten maupun bursa and self-regulation organization tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas dasar mekanisme pasar, baik dari segi penawaran maupun dari segi permintaan. Oke, baik, jazakumullah khair. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ekonomi Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.